Hai teman-teman, saya Clara Agnesia Napitupulu dari 10 IPA 2. Pada kali ini saya mengikuti perlombaan membaca kitab suci dan khotbah. Berdasarkan bacaan yang telah ditentukan, saya mengambil bacaan dari Lukas 12 ayat 13 sampai 23. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisannya dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang melimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalam segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, dan minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah berkata kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Demikianlah bacaan Injil kita. Kesimpulan pada bacaan kita tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kita semua pasti ingin kaya. Karena ketika kita kaya, kita dapat memiliki uang banyak, kita dapat pergi kemanapun yang kita inginkan, kita dapat membeli barang-barang mewah, kita dapat makan makanan yang enak. Tetapi, pernahkah kalian perhatikan, di lingkungan kita ini sudah banyak orang yang mencari kekayaan dengan cara yang salah. Kita dapat melihatnya sendiri dari negara kita ini. Sudah banyak kasus korupsi, perampokan, pembobolan bank. Mereka mungkin akan kaya tetapi dengan cara yang salah. Dan itu merupakan hal yang tidak baik. Berapa lamakah kita hidup di dunia ini? Sadarkah kalian bahwa kita hidup di dunia ini hanya untuk sementara waktu? Lalu, bagaimana dengan harta kita? Harta kita tidak akan pernah kita bawa mati. Karena ketika kita mati, kita akan balik kepada Sang Pencipta. Jadi, jangan pernah menganggap harta itu merupakan hal nomor satu dan kalian melupakan Sang Pencipta. Kalian salah bila berpikir seperti itu. Sang Pencipta adalah yang nomor satu. Dan ingatlah, harta yang kalian miliki itu bukan kepunyaan kalian. Kalian hanya memilikinya sementara. Tetapi ketika kalian sudah tidak ada, kalian tidak memiliki harta itu lagi, dan harta itu akan untuk orang lain. Teman-teman, kita bisa lihat dari Ayub 1:21a. "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya." Perhatikanlah kisah orang bodoh itu. Ia menganggap apa yang ia miliki itu merupakan kepemilikannya, padahal ia salah. Hal
barang-barang ataupun harta-harta yang dimilikinya itu hanyalah sementara. Ia beranggap sesuatu yang dimilikinya itu adalah kepemilikannya yang pasti. Tetapi ketika ia meninggal ataupun sudah tidak ada lagi, harta itu akan berpindah kepada orang lain. Ingat, kita ini hanya pengelola, bukan pemilik. Lalu mari kita simak pernyataan orang kaya itu. Dari Lukas 12 ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang timbunan untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Orang kaya itu lupa bahwa hidup ini hanya sementara dan hartanya tidak akan dibawanya mati. Sementara kekayaannya itu menutupi jiwa kerohaniannya. Dan ketika Tuhan mengambil nyawanya, ia tidak memiliki harta lagi. Ia hanya akan balik kepada Sang Pencipta. Jadi teman-teman, janganlah kalian buta akan kekayaan. Kalian harus menganggap Sang Pencipta itu merupakan hal nomor satu. Dan kalian ketika mendapatkan rezeki, anggaplah itu sebagai hikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kalian. Makna yang bisa kita ambil dari ayat 22 sampai 23 yang berjudul dengan hal kekhawatiran. Teman-teman, janganlah kita khawatir akan segala hal, karena Tuhan selalu membantu kita. Ketika kita khawatir, itu hanya akan membawa dampak yang buruk, seperti membuat pikiran kita, menambah pikiran kita. Sedangkan dengan khawatir, hal itu tidak baik. Jadi, mulai sekarang, teman-teman janganlah terlalu khawatir akan suatu hal, karena Tuhan selalu ada untuk kita. Demikianlah bacaan dan khotbah saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.